Assalamualaikum Bang Anoim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang, mudah-mudahan Bang. Hidup sehat. Lebih sehat, lebih bagus ya. Udah bisa Kita itu mengadaptasi. kesehatan itu sebagai harta yang tidak kita sadari nilainya, kecuali kalau kita sudah mulai kehilangan kesehatan itu. Barulah tahu kita, waduh nilainya. Nilainya luar biasa. Jadi orang punya duit, ada kawan di Indonesia, duitnya berlimpah ruah. Tapi kalau makan ini tak boleh, itu tak boleh. Jadi begitu, waktu dulu tak punya duit, boleh makan segala macam. Tapi tak punya duit. Sekarang punya duit, terlalu banyak yang tidak boleh dimakan. Oh ini jangan, ini nanti bisa diabetes, kencing manis. Oh ini darah tinggi nih, oh ini jantung kurang bagus. Nah, itulah dia. Manusia itu begitu tuh. Tak bahagia Pak. Iya, itu susah sekali itu, kebahagiaan itu. Jadi seperti ada orang pernah katanya, di zaman Harun ar-Rasyid, jadi zaman Abu Nawas, dia punya banyak uang. Banyak sekali uangnya. Berlimpah ruah uang itu. Tapi dia tak bisa bahagia. Jadi orang bilang begini, kau pergi cari, biasanya suka di jalan-jalan itu kalau lihat ada orang namanya Abu Nawas. Mungkin dia bisa kasih petunjuk bagaimana kau bisa bahagia. Bawa duit, satu kantong, satu tas, duit itu, sekarung duit di bawahnya. Maka pergilah jumpa dia, tanya kiri kanan, akhirnya jumpa Abu Nawas. Jumpa Abu Nawas, dia pun cerita, saya nih tak bisa bahagia. Apapun yang saya lakukan, saya tidak merasa bahagia. Saya tetap merasa murung terus, gundah gulana, sedih, risau. Pokoknya tak bisa. Apa yang dibikin Abu Nawas? Dia ambil Abu Nawas, karung duitnya itu dibawa lari. Dikejarnya. Dikejar. Akhirnya karena dia lebih muda, akhirnya tangkap. Dapat dia. Waktu dia dapat dari Abu Nawas itu, dia ambil kembali uangnya itu. Aduh, bagaimana kata Abu Nawas? Wah, sekarang saya bahagia, bukan main gitu. Tadi itu dia. Jadi setelah dia hilang dan kedapatan lagi, baru dia bisa bahagia. Jadi itulah kadang-kadang kalau kita tidak kehilangan sesuatu itu kita tidak bisa sebahagia seperti itu. Kita merasa ada saja kekurangan. Jadi barangkali itulah setelah dia mendapat kembali uangnya, baru dia bisa merasa bahagia. Jadi bahagia Jadi itu kita barangkali. Bahagia itu sebenarnya simpel Bang. Bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan pada saat kita menginginkannya. Itu bahagia ya. Tentu dengan batasan-batasan. Jadi sebetulnya banyak yang tidak kita syukuri kan dari hidup kita ini. Iya. Bang. Kita ini bicara. Mana terpikir kita? Ini lidahnya tak pernah kita rasa dari mulut kita. Tak tahu kita kehadiran, keberadaan lidah dalam mulut kita. Tapi kalau dia nggak usah dipotong, kena sariawan saja, nggak terasa. Aduh. Betul. Kita gigit sedikit aja sudah setengah mati kita. Betul. Berair mata tuh. Jadi yang sudah kita miliki itu kita syukur, kita punya lidah. Abang bilang kan. Jadi bahagia juga itu bisa bercakap, bisa mendengar. Abang lihatlah Bang, kadang-kadang ada satu sedikit ada gangguan, tiba-tiba kita aduh kok nggak bahagia. Betul. Ya, itu makanya kita diingatkan itu, lidah tak betulang itu, kita hati-hati itu. Karena lidah itu kadang-kadang dia beracun. Harus sangat hati-hati ya tentang apa yang kita katakan. Jadi maka dikatakan bahwa kata-kata itu adalah peluru yang sangat dahsyat. Jadi ini yang penting barangkali karena kalau sekarang ini nampaknya dengan adanya medsos nih ya, media sosial dan lain sebagainya, orang dengan seenaknya saja melempar berbagai macam isu, benar atau tidak benar. Jadi sehingga Al-Quran itu juga mengatakan jika kamu terima sesuatu kabar, terutama dari orang fasik, kamu harus coba untuk cek dan recheck. Jadi tidak bisa dipercaya begitu saja, karena itu berbahaya. Makanya perlu kehati-hatian ya, dalam menilai apa-apa yang dikatakan oleh orang di kiri kanan, apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Orang mudah sekali terprovokasi. Cepat sekali orang naik pitam, kata orang Medan. Cepat naik pitam dia, luar biasa itu. Sumbu pendek, sumbunya kayak begini, ledak langsung. Diambil dari bahasa Inggris, makanya short fuse katanya. Atau istilahnya juga kadang-kadang disebut ada ini jempol kaki terlalu panjang, jadi mudah terpijak. Mudah terinjak jempolnya, jadi sakit bukan main. Jadi itu suka
orang suka menanyakan itu kan, hati-hati kau kalau dipijak orang kaki itu apa yang harus kita lakukan? Menjeritkah atau kita katakan maaf Pak itu kaki saya dipijak orang. Jadi kita juga mesti hati-hati kalau menjerit nanti barangkali bisa pula menimbulkan kegemparan. Itu juga berbahaya. Jadi dalam keadaan terutama lah khusus seperti sekarang ini memang harus hati-hati. Jadi kalau katakan orang kita mulut kamu harimau, kamu mengerekah diri kamu, itu betul. Karena ya itulah seperti sudah pernah diucapkan juga oleh Umar Khayyam, sekali udah keluar dari mulut itu tak bisa ditarik kembali itu. Tak bisa dia ditarik kembali. Jadi mesti hati-hati. Apalagi sekarang ini betul-betul orang mencari semacam kejujuran nampaknya. Orang mencari sumber, narasumber dan sebagainya untuk meminta barangkali petuah-petuah yang bisa diterima dan masuk akal. Bukan malahan membujuk atau ya bisa dikatakan juga ya menghasut orang untuk melakukan hal yang bukan-bukan. Tapi Bang, ya ini kan masalahnya kesulitan kita sekarang kan banyak pemberitaan-pemberitaan yang sudah sulit kita percayai. Ya. Dan yang sulitnya lagi adalah sulit kita periksa kebenarannya. Ya. False or truth itu kita nggak tahu lagi. Yang mana yang benar, mana yang salah. Jadi dulu Bang, teringat aku, waktu aku masih kerja di Koran Waspada, itu tahun 73 aku udah kerja sebagai wartawan. Dulu gampang kali kita, kalau mau bikin berita itu gampang. Ya. Betul. Karena dari Lasus, itu udah ada yang tahu, yang ini boleh, yang ini tak boleh, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Jadi kita udah tahu di koridornya di mana. Sekarang, ketika itu sekarang ini, kita bebas pilih berita, tapi kita tidak tahu mana yang boleh diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Jadi filter itu dalam diri. Filter itu dalam diri. Kalau dulu kan ada orang yang ngasih tahu, ini jangan. Sekarang kebebasan itu justru membuat kita lebih bertanggung jawab. Tetapi kesulitan kita bertanggung jawab untuk mempercayai satu berita saja sekarang susah. Kalau zaman dulu datang berita ke meja kita, oke. Kalau tak melanggar langsung, tak bicara politik, tak bicara aman. Sekarang, lihat, ini layak diberitakan. Tapi benar nggak ini? Kan begitu. Jadi sekarang, wartawan sekarang butuh semacam pengetahuan ekstra untuk topik yang akan diturunkannya. Apalagi dituliskannya. Nah, jadi bagaimana? Itu dalam budaya Arab kalau tak salah itu selalu diceritakan lagi-lagi tentang Abu Nawas. Pada suatu kali menjelang bulan Ramadan, ada seorang yang dikenal semua orang di Baghdad pada waktu itu sebagai sahabat karib dari Abu Nawas. Jadi karena menjelang bulan Ramadan, dia pergi ke pasar, dia bawalah keledainya. Jadi keledai kan jadi hewan beban untuk bawa barang belanjaannya. Malumlah ini mau Ramadan, perlu banyak persediaan di rumah. Jadi sebenarnya di situ saja dia sudah menyalahi tujuan dari Ramadan itu. Ramadan itu, puasa itu adalah untuk mengekang diri, bukan untuk berpesta pora. Tapi ya manusia namanya manusia. Karena Ramadan itu dikatakan sebagai bulan suci, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa dalam maka dia belanjalah sebanyak-banyaknya. Diletakkannya di atas punggung keledainya. Dibawa pulang. Ya tuntun keledainya pulang. Untung tidak ditunggangnya. Karena keledai ini sudah mengangkut belanjaan yang sangat berat. Persis tiba di depan rumah Abu Nawas, keledainya sudah tak kuat, ambruk kakinya. Kita sungkurlah keledai tadi. Apa yang mau dilakukan? Maka dia ketok pintu Abu Nawas. Abu Nawas buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar, basa-basi, begini, begitu. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Abu Nawas, kita ini sudah lama kali bersahabat, sudah macam saudara sendiri. Iya. Kata orang kan, sahabat itu pilihan kita. Kalau saudara kita tak punya pilihan. Kita mesti terima. Kalau saudara kan abang atau adik kan kakak tuh tak bisa kita pilih-pilih kan. Nah, kalau sahabat itu kan pilihan. Sengaja telah kita pilih jadi objektif. Jadi kata kawan kita ini siapa Abu Nawas, kita sudah bersahabat berapa lama? Wah, kata Abu Nawas sudah lama kali lah. Udah lama kali kita bersahabat. Betul-betul kita ini akrab dan lain sebagainya. Begini katanya Abu Nawas. Aku tadi pergi belanja, kan ini menjelang bulan Ramadan. Jadi aku beli banyak lah. Sembako lah kira-kira gitu. Untuk persediaan di rumah. Supaya nanti bulan Ramadan jangan tak usah sering-sering ke pasar lagi. Tahu-tahu di depan rumah kau ini,
keledai aku ambruk, tak bisa digunakan lagi nih keledai ini. Udah tak kuat dia lagi. Jadi aku kata mesti bawa barang-barang ini. Kalau aku pikul sendiri, aku pun tak akan kuat. Apakah aku boleh meminjam keledai kau? Abu Nawas bilang, aku tak punya keledai. Pada waktu yang bersamaan, persis dari belakang rumah Abu Nawas tuh ada bunyi keledai. Jadi sahabat ini bilang, ya Abu Nawas, kita udah begitu lama bersahabat, kita begitu akrab. Masa kau bilang kau tak punya keledai, padahal aku baru dengar tuh bunyi keledai dari belakang rumah kau. Abu Nawas bilang, kau ngaku sebagai sahabat. Masa kau lebih percaya sama keledai daripada sama aku? Aku bilang tak ada, kau bilang. Rupanya Abu Nawas ini sudah terlanjur menerima pesanan keledainya mau disewa orang. Keledai ini mau dibawa dari Baghdad ke Basrah, itu cukup jauh. Jadi mereka tawar-menawar, akhirnya sepakatlah berapa biaya, ya berapa sewa itu berapa. Tapi Abu Nawas terpikir, kalau aku kasih dia keledai aku, ditunggangnya keledai aku sampai ke Basrah, kalau tak dikembalikannya ke aku, macam mana aku mau mencarinya? Abu Nawas bilang, kalau gitu aku ikutlah. Oh, ini keledai dia hebat, 2 orang menunggang dia bisa. Tapi gantian, yang satu naik itu. Jadi waktu udah sampai, 2 hari terik. Ya malum dari Baghdad. Sekarang ini aja lihatlah, kadang-kadang suhu 51 derajat di sana. Jadi rupanya di tengah jalan, tengah hari, matahari terbit, kata orang matahari seakan-akan sejengkal dari kepala, udah tak tahan panas, mereka memutuskan untuk istirahat. Maka diikatlah keledai ini. Diikat di sebuah batu keledai ini, Abu Nawas pun berlindung di dalam bayangan keledai, supaya tidak kena cahaya matahari. Nah, yang nyewa keledai ini mau duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas bilang, Bung, Anda hanya menyewa keledai, tidak menyewa bayangannya. Nah, kalau mau duduk di bayangannya, kita bicara lagi berapa. Nah, itulah dia Abu Nawas. Itulah Abu Nawas. Tak tahu itu barangkali perlu dicari SH, seorang sarjana hukum. Kita tanya barangkali ini macam mana nih kasusnya nih. Kalau kita menyewa seekor keledai, apa kita juga nyewa bayangannya? Tak tahu bagaimana. Itulah dia. Jadi Abu Nawas bilangin pintar dia. Tahu percaya sama keledai. Tadi aku pikir cerita yang pernah aku dengar. Ketika kawan tuh mau minjam keledainya Abu Nawas, dibilangnya tak ada. Tahu bunyi keledai itu kan, suara kan. Itu apa? Kau mau minjam keledai atau minjam suaranya? Atau kau mau menunggangi suaranya? Bisa juga. Nah, tapi ada lebih menohok. Kau lebih percaya sama keledai apa percaya sama aku? Kau bilang kita sahabat. Sekarang kau percaya sama keledai itu. Aku bilang nggak ada keledai. Aku tak punya keledai. Kau bilang ada itu keledai. Nah, itulah dia. Itulah jadi kata-kata itu memang barangkali dari sejak itu memang sudah mulai itulah ya. Orang berdusta itu memang macam-macam dia cari dalil. Macam-macam dalil itu dicari. Nah, itu yang berbahaya. Hidup kita ini pun serba salah. Jadi aku tengok juga masalah cerita keledai ini. Ada keledai juga gitu. Tapi ini mengajarkan bagaimana bahwa kita itu jangan suka dengar ngomong orang lah. Ya. Kadang-kadang kan kita capek dengar orang bicara ini. Dia tuh duduk sama kawan-kawan, bercerita kayak kita nih Bang. Tapi semua ini omong kosong gitu. Maksudnya talking shit lah ya. Nah jadi kita pikir apa lah ini. Tapi kalau kita terlampau dengar omongan orang, tak bisa kita hidup. Ya, maksudnya asik mendengar omong orang. Kalau kita kasihlah waktu 1 orang 5 menit untuk kita pikirkan apanya. 5 menit untuk mendengarkan dia bicara tentang kita. Nggak habis umur kita nih. Kawan kita ribuan kali 5 menit. Asik mendengar cerita orang. Jadi adalah yang suami istri. Ini keledai juga nih. Pergilah dia belanja ke pasar naik keledai. Terus ada orang di pinggir tuh ngeliat, oh suami istri ini naik keledai, ngocehlah dia. Lihatlah katanya, yang 2 itu. Nggak kasihan dia melihat keledai itu mengangkat berat badan dia 2 orang. 2 naik, kasihan keledai itu. Karena mendengar omongan kawan tuh, turunlah dia. Nah, jalan lagi. Jadi istri yang naik.
begitu jalan lagi ada orang di atas tuh. Nah, istrinya itu, suaminya udah tua, biarkannya jalan. Kok bukan dia yang jalan? Nah, dia kena, oh iya, nggak enak kata orang nanti. Naik dia ganti, istri yang jalan. Ya udah jalan lagi. Udah lama, ada lagi orang ngomong, memang suami nggak tahu diuntung katanya. Istrinya ditaruh istrinya jalan, dia di atas enak-enak. Suaminya apa itu? Dia apa lagi kata orang tuh? Udahlah, kalau gitu kita dua-dua nggak usah naik keledain lah. Kita jalannya sampingnya, nggak usah kita jalan. Jalan lah tuh, udah tenang. Tapi masih ada juga yang ngomong, lihatlah bodohnya orang itu, ada keledai tak ditunggangi gitu. Jadi serba salah kita. Kalau kita mendengar ngomong orang. Kalau bisa mereka pikul aja keledai itu berdua. Sayangkan pikul berdua keledai itu. Iya. Jadi tapi memang diibaratkan kalau orang terlampau mendengarkan cakap orang, betul. Kita kan punya pendapat sendiri. Hidup kita sendiri, ya enggak, Bang? Iya. Jadi setelah kan waktu tahun 1967 bulan Juni itu pernah terjadi perang antara Arab dengan Israel, itu perang 6 hari katanya. 6 hari Israel menang, Arab kalah. Dan setelah itu biasanya orang katanya itu orang-orang Arab itu kalau dia jalan, dia di depan, istrinya di belakang ikut. Tapi sekarang ini kebalikan. Dia istri di depan, suami di belakang. Orang bilang, wah ini perang ini rupanya telah menimbulkan semacam emansipasi. Kalau dulu biasanya istri di belakang, suami di depan, sekarang istri di depan, suami di belakang. Waktu ditanya sama suaminya, wah ini bagaimana nih? Oh, banyak ranjau darat katanya. Jadi dia mati dulu. Ya itulah dia. Jadi akalnya akal bulus juga. Jadi ada maunya, bukan karena dia sayang sama istri. Ya udah, biarkanlah katanya istri di depan. Ya karena ranjau darat itu. Jadi banyak cerita-cerita yang seperti ini. Sebenarnya ini punya hikmah yang sangat luar biasa. Dan itu selalu kan Abu Nawas itu di Indonesia dulu waktu kita kecil-kecil. Nggak tahu kalau sekarang apakah anak-anak juga suka baca buku Abu Nawas atau tidak. Dulu kita bisa sewa itu, buku Abu Nawas itu. Kalau di Medan itu dulu di Sukaraja itu, aku ingat. Jadi semacam ada perpustakaan kecil warung itu, ada buku-buku. Itu kisah-kisah. Buku antaranya buku Abu Nawas. Kisah-kisah 1001 malam. Ya, ada buku yang paling hebat tuh Les Hitam. Ya. Les Hitam itu mengenai Abu Nawas kan kisah-kisah 1001 malam ini kan. Sultan Harun al-Rashid, ya dengan Abu zaman dia sebenarnya seorang alim, orang alim besar katanya. Tapi kemudian dia ingin beroposisi terhadap pemerintah. Jadi dia berada di luar pemerintah. Jadi dia terkenal sekali. Jadi kalau naik keledai, dia bukan menghadap ke depan, dia menghadap ke belakang. Orang bilang, lah kenapa ya? Keledai udah lihat ke depan, aku lihat ke belakang lah katanya. Jadi pakai kaca spion. Satu kali, rupanya ada orang mendengar tentang Abu Nawas ini. Wah, luar biasa ini orang katanya. Filosofinya, pinternya, pokoknya hebat. Jadi rupanya ini ulama besar ini kepingin jumpa. Pergilah dia ke Baghdad. Tanya kiri kanan, di mana Abu Nawas? Akhirnya jumpa. Lalu dia mengatakan kepada Abu Nawas, aku ingin tukar pikiran. Katanya. Aku udah dengar banyak sekali tentang diri kau. Abu Nawas, ya boleh. Kenapa kita nggak tukar pikiran? Karena Abu Nawas ini memang selamanya dia cari kesempatan untuk ditraktir orang. Nah, jadi si ulama ini memang punya duit kan. Oh, kalau gitu kata Abu Nawas, kenapa kita tidak pergi ke sebuah restoran yang gorengnya, ikan gorengnya terkenal sekali. Di seluruh Baghdad, di seantero Baghdad terkenal ikan gorengnya luar biasa. Oh iya, baiklah, ke sana kita yuk. Jadi sambil santap ikan goreng, kita bisa berdiskusi. Maka masuklah ke dalam restoran tadi, warung tadi, pesan 2 ekor ikan goreng. Datanglah 2 ekor ikan goreng. Satu besar, ikannya lebih besar dari yang satu lagi. Satu kecil, satu agak besar. Abu Nawas langsung aja ambil yang besar. Jadi ulama ini bilang, ya Abu Nawas, ya saya kecewa. Lah kenapa kata Abu Nawas? Saya mendengar begitu banyak tentang diri kamu. Kamu itu cerdik, pandai, bijaksana, arif lagi bijaksana, dan sebagainya. Tapi ketika tadi ikan itu dibawa oleh pelayan, kau langsung ambil yang besar. Katanya.
Ada Abu Nawas bilang, Tuan Ulama, Pak Kiai, katanya, kalau Bapak harus ambil ikan tadi, ambil yang mana? Ya saya ambil yang kecil. Ya apa masalahnya? Kan saya juga dapat yang besar. Anda ambil yang kecil, saya ambil yang besar. Kenapa diributkan? Gitu. Jadi dia sudah antisipatif dia terhadap itu. Jadi hal-hal yang Ada seperti yang itu salah. kadang-kadang orang tidak perlu ambil yang besar atau yang kecil. Allah tak jadi masalah kalau menurut kita kan. Karena ada 2 ekor ikan, ada 2 orang. Kalau dia ambil yang kecil, ya pasti Abu Nawas akan dapat yang besar. Jadi sebelum itu terjadi, Abu Nawas ambil yang besar dulu karena barangkali dia juga sudah lapar. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu ya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita 1000 malam dan 1 malam. Nah, ini kita sebagai orang yang tertarik barangkali akan bahasa, itu pernah dipergunjingkan kenapa disebutkan 1001 malam itu salah. Inggris waktu itu menerjemahkannya Alf Laila wal Lail, bahasa Arabnya. 1000 malam dan 1 malam. Inggris menerjemahkannya lebih enak, 1001 malam. Perancis bilang salah. Itu harusnya 1000 malam dan 1 malam. Kenapa? Jadi tidak boleh disebutkan 1000 malam, 1001 malam. Cerita apa? Itu kisah 1001 malam. Ada hambal terbang dan sebagainya. Tapi itulah. Jadi dalam salah satu cerita 1000 malam dan 1 malam itu, atau 1001 malam, cerita Arab ini, dongeng ini, konon, ada yang bernama Zindabad sang pelaut, Simbad the Sailor. Simbad. Pelaut. Dia menghadap kepada raja, yaitu Sultan Harun ar-Rasyid. Dia memohon diri. Dia mengatakan, yang mulia, saya ingin mohon restu karena akan kembali ke laut. Saya mau melaut kembali gitu. Loh, Sultan bilang, kau gila begitu. Kenapa, yang mulia? Ya kau tahu kakek kau matinya di mana? Ya kakek saya matinya waktu di laut lah, kapalnya karam. Ayah kau matinya di mana? Ya ayah saya matinya di laut ketika kapalnya karam. Nah sekarang kau mau ke laut. Bagaimana nanti kalau kapal kamu karam? Jadi Zindabad sang pelaut bertanya, maaf tuanku. Saya ingin bertanya, kakek Anda tuanku wafat mangkatnya di mana? Oh, kakek Anda saya mangkatnya di tempat tidur. Ayah Anda tuanku mangkatnya di mana? Oh, mangkatnya di tempat tidur. Mohon tuanku jangan naik ke tempat tidur, mangkat pula di tuanku di tempat tidurnya. Jadi ya, itulah. Ini perkataan mangkat barangkali sudah lama tak didengar orang ya. Mangkat. Ya, raja mangkat, raja menanam. Kalau tidur tak boleh tidur, bilang raja tidur, raja lagi beradu. Oh beradu lah, tak boleh tidur, dia beradu, betul. Dan dia juga tidak makan, dia santap kan, iya. Abang tadi bilang tentang ini, nggak sadar kita sudah dapat pula nih. Aku rasa topik yang bagus ya, tentang buku bacaan, minat bacaan. Ya. Itu kan kisah-kisah 1000, ya kalau bilang tadi itu 1001 malam itu kan kisah yang sangat bagus. Banyak sekali di situ semacam budi pekerti, contoh-contoh hidup, ya kebijakan-kebijakan. Nah itu kan kita baca, Bang. Aku nggak tahu sekarang yang dibaca anak-anak sekarang apa. Tapi aku dulu membaca itu tidak hanya buku-buku 1001 malam, tetapi juga kisah pewayangan. Mulai dari Wayang Purwa, kemudian dari Mahabharata, sampai kepada Bharatayuda. Ada juga orang bicara apa yang kita baca. Winnetou luar biasa kita baca waktu kecil. Iya, itu Amerika kan. Ya, Indian. Tetapi itu semua kan berisikan moral, pelajaran moral. Iya. Nah, jadi sekarang seperti aku lah Bang, aku tuh sangat terkesan sekali. Misalnya dengan cerita Ramayana. Walaupun itu masih berupa komik yang digambar oleh R.A. Kosasih. Tapi luar biasa. Ya. Dari situlah kita mulai tahu bagaimana hebatnya Pandawa itu. 5 bersaudara. Ya. Mulai dari Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa. Masing-masing ini punya kekuatan yang luar biasa. Ya kan? Belas kasih misalnya Yudhistira. Ya. Kemudian dia ini juga katanya dialah dari 5 Pandawa ini ketika pada hari-hari moksa hari kematiannya, hanya dialah yang sampai ke Swarga Loka. Dalam perjalanan naik gunung menuju moksa itu, Nakula, Sadewa duluan mati di tengah jalan. Saking sulitnya.
Baru kemudian Bima mati di tengah jalan. Maka jalan lagi, Arjuna mati. Itu Drupadi, istrinya juga mati. Yang sampai ke pintu surga loka itu hanya Yudhistira dan seekor anjing. Ya, apa maknanya? Nah, kemudian dibilang, dibukalah pintu surga. Silahkan kau masuk, Yudhistira. Karena kau telah lulus ujian dalam ketulusan, dalam kejujuran, dalam segalanya. Silahkan kau masuk. Tetapi anjing itu jangan masuk ke surga ini. Dia bilang, oh tak bisa. Kalau saya harus masuk, saya masuk bersama anjing ini. Karena dialah yang menemani saya, dan dia sama dengan saya sampai kepada ini. Jadi kalau dia tidak masuk, saya tidak mau masuk. Nggak bisa, dia nggak boleh masuk. Dia najis. Tidak. Masuk. Nah, terjadilah keajaiban. Tiba-tiba anjing itu berubah menjadi seorang batara. Ternyata inilah yang menemani di sepanjang jalan. Itu kan dahsyat itu apanya. Kalau kita lihat dahsyat di situ, bagaimana orang bisa sampai ke surga itu harus Bima yang gitu hebat, Arjuna yang gitu hebat. Jago perang segala macam, tak bisa sampai. Ya kepahlawanan, kebaikannya pun tak bisa. Tetapi ada yang dinamakan apa? Ketulusan. Ketulusan hati itu. Nah, aku melihat di situ. Sampai nama anak aku tuh, nama wayang itu. Anakku yang nomor 2 itu namanya Bima. Anakku yang nomor 3 namanya Brahma. Brahma. Karena aku terkesan dengan itu. Jadi, anak sekarang baca apa? Kita kasih dia baca misalnya Doraemon atau Shinchan. Aku kasih buku apa, Pak? Inilah baca. Buku-buku silat itu bagaimana? Maaf, kalau buku-buku silat itu bagaimana? Buku silat itu begini, Bang. Aku dulu waktu SMP, aku selalu nomor 2 di kelas. Tidak pernah nomor 1. Ada nomor 1 yang hebat kali orangnya. Yang aku cemburu sekali sama dia. Kenapa nggak bisa nomor 1? Aku masih ingat nama anak itu. Dia anak Cina, namanya Teli. Tak bisa ku kalahkan. Tiap tahun tak bisa ku kalahkan. Ini menyimpang sedikit. Jadi, aku kesal. Kenapa nggak bisa dikalahkan ya? Udah setengah mati nggak bisa. Terus tiba-tiba asal ujian. Begitu ya tahun berikutnya. Tiap kuartal kan kita dapat hadiah dari guru. Masuk ujian depan kelas, dikasih buku, dikasih pensil, dikasih apa. Tak pernah aku nomor 1. Tapi tiba-tiba ada saya orang guru namanya Pak Sihotang. Aku ingat sekali. Dia datang ke aku, dia panggil aku. Kenapa? Kecewa ya, Hari? Ya kecewa, Pak. Saya udah mati-matian. Dia bilang, jangan Anda kecewa. Jangan kau kecewa. Kenapa? Kalau saya pun sekelas sama kalian, menjadi teman kalian, saya nggak bisa ngalahkan dia itu. Si Teli. Kenapa? Dia gifted, katanya. Dia gifted. Dia memang mendapat semacam apa? Pembawaan lahirnya. Bakat alam. Bisa. Kita belajar bagaimana. Tapi kau nomor 2 pun sudah hebat daripada kau kalah. Nah, kembalilah ke situ, Bang. Aku cuma belajar. Marah, biarlah bapakku marah kan. Kenapa? Itulah kau, buku silat kau. Asyik buku silat aja. Tak boleh lagi awaknya buku silat. Terpaksa baca di tempat, Bang. Dewa, baca di tempat, di bawah pohon. Harus selesai itu. Karena kalau habis kita baca, orang lain sudah menunggu. Sewa itu. Aku masih ingat bacanya itu di Kaso, toko buku Kaso, Bang masih ingat. Ya, itu tuh di pusat pasar. Di dekatnya ada toko buku Haris, firma Haris. Ya. Bacalah di situ. Udah ditunggu orang itu. Jadi itu aku hafal semua. Jadi kalau citra-citra yang hebat itu sebenarnya yang dikarang oleh Kopingho itu hebat juga. Misalnya Pendekar Sakti, Pendekar Bodoh, Pendekar Budiman. Tapi yang ditulis oleh sastrawan Cina, yaitu misalnya Toliongto, Golok Pembunuh Naga. Ya. Kemudian ada lagi yang lain, misalnya Sin Kiau Hiap Lu, Pasangan Pendekar dan Raja Wali Sakti. Nah, baru yang ketiga itu Pendekar-Pendekar Negeri Taili. Itu Bang 60 jilid rata-rata. Macam mana pelajaran tak ketinggalan? Masih ingat kita tokoh-tokohnya sampai sekarang. Tapi Bang, setiap tokoh, banget. Baik setiap tokoh dipotret ya, orang bilang apa? Digambarkan. Itu mewakili karakter tertentu. Di wayang itu, Bang. Waktu itu aku mau kasih nama anakku Bisma. Bisma itu adalah orang yang setia.
sangat setia sampai dia membutakan kebenaran dan kesalahan, kebenaran dan ketidakbenaran. Tapi dia bilang, saya sudah bersama Kurawa. Saya tidak peduli apakah dia baik apa jahat, tetapi saya setia kepada Kurawa. Nah, itulah Biswa. Nah, tapi waktu itu berpikir lagi, kenapa nggak Bima saja? Bima itu adalah yang ketiga, terus terang, gamblang, tidak pakai sopan santun, tetapi hatinya baik. Iya. Itu karakter sampai sekarang. Iya. Aku sendiri tak pernah baca buku silat itu. Tapi memang ada ketertarikan aku pada Cina. Karena dulu waktu kecil-kecil suka mendengarkan, dulu istilahnya itu kan pengajian itu tabligh. Pengajian itu. Jadi pernah aku ingat ada seorang ulama ya, kalau sekarang di Jawa barangkali kiai lah, ulama tuh dia pernah mengatakan mungkin hadis yang menyebutkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu benar katanya. Mungkin itu hadis yang sahih katanya. Aku tak tahu lah. Jadi ketika dapat kesempatan pergi ke Cina, aku manfaatkan. Waktu itu ditugaskan tahun 1990 Asian Games di Beijing. Nah, waktu itu kita belum punya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik kita sedang dibekukan karena persoalan G30S. Jadi aku ke sana minta kepada konsulat Cina di Melbourne supaya jangan visanya dicap di paspor aku. Karena paspor kan paspor RI sampai sekarang. Tapi aku bilang kasih secari kertas. Maka visa aku itu secari kertas itulah. Masuklah aku ke Cina. Di sana aku pertama-tama yang ingin aku lihat itu adalah Tembok Agung. Yang konon kabarnya itulah satu-satunya katanya proyek buatan manusia yang bisa dilihat dari antariksa tanpa teropong, padahal bohong katanya, itu bohong. Jadi panjat, kunaiki tembok Cina itu, yang katanya panjangnya berapa, 5.700 km atau berapa, sampailah ke menara ketiga. Itu naiknya tidak begitu sulit ya, karena masih sangat muda pada waktu itu, barangkali usia baru 50 sekian. Turunnya itu yang susah, karena angin bertiup dari belakang itu agak kena tinggi kan, itu kita agak susah juga untuk menjaga stabilitas badan. Jadi ketika kesempatan pergi dengan istri waktu itu, kira-kira 2 tahun yang lalu ke Cina, ya pergi lagi lah, ke tembok lagi, aku mau mengulangi, apakah masih sanggup pada usia yang sudah jauh bertambah, untuk naik ke tingkat ke menara ketiga. Kira-kira 10 anak tangga akan sampai di menara ketiga. Tiba-tiba ada kulihat di depan aku seorang bule, orang Eropa, besar badannya. Dia bawa tas, melinting tas. Untung dia tinting tas itu, padahal biasanya bisa dipakai macam ransel kan, tapi dia tidak pakai macam ransel, dia pakai. Tiba-tiba tasnya terjatuh. Dia pun terjatuh, dia terjerembab. Kalau aku tidak waktu itu awas, tidak melihat tasnya jatuh, aku tidak akan menyangka dia akan ambruk begitu. Langsung ku tahan. Kalau tidak dia bawa aku. Kalau dia bawa aku habislah, nggak bisa bicara kita ini. Udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, habis. Jadi ku peganglah dia. Datang orang, aku minta tolong. Orang Cina tak mengerti kan. Help bahasa Inggris. Untung datang seorang, ada rupanya juru rawat, orang kulit hitam. Dia cepat, dia begini begitu. Ada air kita. Aku bilang aku kasih air. Udahlah ceritanya. Rupanya orang ini gulanya waktu itu rendah sekali jika dia pingsan. Jadi aku selamat, tapi tidak sampai naik ke tingkat sampai menara ketiga. Cuma pada waktu itulah aku sempat membaca di Cina ada beberapa tulisan cerita-cerita yang menarik sekali. Salah satu cerita yang menarik itu adalah tentang seorang saudagar yang kaya raya di Cina. Tapi dia awalnya ketika anaknya masih 1, dia sangat miskin. Sangat miskin. Tiba-tiba dia meledaklah jadi orang kaya. Anaknya sampai 6, entah 7, entah 8, entah 9. Tahu-tahu anaknya yang bungsu diculik orang. Minta uang tebusan. Maka dia memutuskan untuk mengirim anaknya yang kedua. Anak yang kedua ini tidak pernah mengenal kemiskinan. Karena dia lahir ketika ayahnya sudah betul-betul jadi kaya raya. Nah, anak sulungnya yang pertama protes. Dia mengatakan, ayah ini tidak benar. Kenapa? Saya anak sulung. Saya yang mesti berunding dengan para penculik. Bukan adik saya. Saya dong. Saya yang hidup semati dengan ayah waktu kita masih miskin dan sebagainya. Setelah ayahnya berdebat lama, akhirnya ayahnya mengalah. Bilang, udah pergilah. Kau rundingkanlah dengan para penyamun, para penculik.
Wah, dia berundingnya alot sekali. Permintaan uang tebusan itu tidak langsung disetujuinya. Pada akhirnya para penculik jadi bosan, udah marah, ini dibunuh. Penculik itu anak tadi tuh, adik kandungnya tuh, anak bungsu tuh, adik bungsunya. Dia pulang kembali, dia mengatakan kepada ayahnya, waduh katanya, kenapa gagal saya? Mereka bunuh adik bungsu saya. Itulah si ayah bilang, aku tidak mau kirim kau karena kau mengerti, memahami nilai duit. Adik kau yang seumur-umurnya bergelimangan dalam kekayaan aku tidak ngerti nilai dua. Jadi berapa aja dia minta penculik itu pasti akan dia kasih. Tapi kau karena mengerti, memahami nilai uang itu berapa susah. Makanya kau terus-terus katanya, akhirnya inilah itu tawar-menawar, akhirnya apa? Adik kau dibunuh para penculik. Ya hebat kali aku pikir. Jadi Cara mereka... moral of the story apa? Ya, the moral of the story is, jadi orang yang mengerti uang itu, arti uang, tidak selamanya bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Oh, I see. Yeah. Nah, dia terus-terusan nggak mau dia kasih kepada penculik itu. Tapi kan yang di sini yang dipertarungkan itu adalah nyawa adik bungsunya. Iya kan? Ya itu seperti ada cerita yang aku baca misalnya di 121. Seorang anak itu selalu oleh tetangganya dibilang, aduh kamu katanya manjakan anak luar biasa gini, ya nggak apalah. Jadi anaknya ini suka memburu kuda liar. Jadi waktu dia satu kali dia pergi memburu kuda liar, terjatuh dia, kakinya patah. Nah orang kampung bilang, kan sudah kami bilang, kau jangan manjakan anak kau, jangan kasih dia buru kuda liar, itu berbahaya begini. Tiba-tiba berapa hari kemudian terjadi peperangan. Semua anak muda di kampung itu wajib militer, kecuali anak orang yang kakinya patah, tapi saya ikut pergi perang. Nah, jadi tidak menyambung nyawa. Ya, jadi itu semuanya itu. Aku pikir hebat benar ini, karena aku pernah dengar cerita-cerita dulu ya di Medan itu kan ada Shinsei. Ya. Shinsei itu kan macam dokter lah, tabib. Nah, jadi aku dulu suka bawa almarhumah ibu aku ke Shinsei. Karena dia tak suka ke dokter. Karena ke dokter kan selalu tanya sakitnya di mana, ini ya di mana. Jadi itu ada cerita. Sebelum aku sampai ke cerita ibuku tuh ada cerita mengenai seorang yang pergi ke dokter. Shinsei itu Jalan Asia. Aku pernah kan? Ya. Oh banyak, ini jalan masjid. Jalan masjid Shinsei-nya. Nah, jadi ini ada cerita orang pergi ke dokter. Lalu dokter tanya, sakitnya di mana? Ya, dia bilang, kan Bapak yang dokter, bukan saya. Oh, kamu nggak mau ditanya di mana sakit? Ya, oke. Kau pergi ke dokter ini. Jadi dokter tuh kasih semacam rujukan pergi ke dokter lain. Rupanya dikirim ke dokter hewan. Karena dokter hewan pun tak pernah tanya kepada pasien dia sakitnya di mana. Ya, jadi dengan Shinsei ini, aku bisa bahasa Hokkienku fasih. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi aku mesti terjemahkan ke ibu aku apa-apa yang dikatakannya. Nah, jadi dia suka pegang begitu. Dia pegang nadi atau dia lihat mata, nanti dia kasih tahu, ini sakitnya di sini, sakitnya di sini, sakit di sini. Bukan ibu aku yang sakit mengatakan kepada dia. Jadi aku teringat cerita bahwa dulu di zaman-zaman kekaisaran Cina, itu kaisar itu dianggap suci, tak boleh disentuh oleh manusia. Tabibnya pun tidak boleh, Shinsei-nya pun tidak boleh. Jadi kalau katanya kaisar ini sakit dan Shinsei diminta datang, jadi Shinsei itu untuk menghitung denyut nadinya itu katanya pakai benang. Jadi nanti kaisar itu memegang ujung benang ke nadinya, Shinsei pegang ujung benang pula. Di situ dia hitung katanya nadi sang kaisar. Nah, itulah hebatnya itu Cina. Karena kita tahu, yang menemukan kertas itu adalah Cina. Yang menemukan kompas itu adalah Cina yang menciptakan. Yang menemukan mesiu pun adalah Cina. Cuma mereka waktu itu mesiu itu untuk bikin kembang api. Ketika jatuh ke tangan Barat, dia bikin senjata. Nah itu dia bedanya. Jadi memang dikatakan hebat. Mereka itu cukup hebat dalam hal ini. Betul. Jadi Bang, kalau bilang Cina itu memang satu tourist destination. Jadi setelah waktu masih kecil-kecil itu membaca buku silat, ya tergambarlah kita bagaimana keahlian orang itu yang punya ginkang, bisa meloncat sampai tinggi, yang punya luekang itu tenaga dalam, ada juga guan, itu tenaga luar, tenaga kasar. Jadi itu sudah jadi mimpiku untuk berangkat ke sana. Ya, aku apalagi habis itu nonton film The Last Emperor, Puyi.
kepingin kesana. Jadi bulan Juli tahun lalu kesana lah aku sama kawan-kawan dari Kominfo. Berangkat ke situ, kita spend about a week there. Kemudian tujuan aku tuh itulah tembok Cina tuh. Pergilah kami rame-rame. Awak umur sudah 69. Mau naik tangga, mau nengok tangga tuh udah capek. Belum lagi naik, baru tengok lagi udah capek. Jadi macam mana ini? Untung ada kawanku satu dari Kominfo, namanya Freddy Tulung. Ya, sama lah usia kita, hampir sama. Saya bilang, macam mana Fred? Ya, naiklah kita. Nah sekarang anaknya mau ke level berapapun, ke level 5 kita udah tidak naik gondola. Sampai. Nah, sebentar. Udah tuh, ya ayolah naik kita. Ngeri juga tapi di bawah tuh kan mak jauhnya. Bisa jatuh ini. Berdua lah kami. Udah itu kan meloncat tadi. Nah, masuk turunnya. Ah, turunnya sedap. Ditawarin. Bapak mau naik gondola lagi atau naik perosotan? Perosotan enggak? Iya. Waduh, berpikirlah aku, enak juga naik perosotan. Kayak di Ancol. Tapi itu enggak deh. Badan kita ini berat. Begitu kita di ayun, terlempar jatuh tadi. Tak pakai payung, ada payung. Jadi paksana itu. Jadi sur. Nah, aku disitulah melihat kan bagaimana peradaban Cina itu. Ya, bahkan pergi pula kita melihat itu terakota itu. Ya, nah, dan itu memang heroik. Itu kan dibangun oleh pada itu atau kaisar Qing kalau nggak salah. Dan dia banyak yang mati. Jadi boleh dibilang tembok itu bahan-bahan yang memperkuatnya tulang-tulang manusia. Ya, jadi mati di tempat, ya udah di adonannya sama semen. Ya. Nah, ya, tapi kalau terakota itu, Izhar, maaf, itu terakota itu dibuat dengan tangan. Aku perhatikan, tidak ada dua yang wajahnya mirip. Betul. Betul. Jadi itu bukan produksi massal, begitu tidak. Ya, itu dibuat satu-satu. Bagaimana bisa di zaman itu membuat tentara prajurit terakota yang katanya untuk mengiringi. Waktu itu tidak ada main bakar kan. Kalau sekarang ini mereka mengirimkan itu dalam kepercayaan mereka kan dengan dibakar uang dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Cuma pengalaman waktu aku pergi tahun 90 itu karena masih belum terbuka. Mereka baru mulai menerapkan petuah dari ketua mereka yang menggantikan Mao Zedong. Dia mengatakan, jangan pikirkan apa warna kucingnya. Pokoknya asal dia nangkap tikus, itu kucing bagus. Jadi jangan pikirkan teori apa kapitalisme, sosialisme, jangan. Pokoknya kalau bisa memakmurkan rakyat, kita terapkan teori itu. Jadi Deng Xiaoping, nah itu dia namanya, Deng Xiaoping. Sampai umur 90 lebih, perokok berat dan lain sebagainya. Cuma waktu aku sampai di sana, jadi masalah ini makan. Memang di tiap-tiap hotel besar itu ada restoran halal, tapi makanannya tidaklah ya bagi ukuran kita yang suka rempah-rempahan dan lain sebagainya. Aku pikir kalau begini aku bisa mati kelaparan ini. Memang seban hari makan nasi goreng. Untung ada wartawan dari Malaysia, dia bawa sambal yang di sana tuh, ini iklan sedikit, namanya Brahim. Brahim itu pokoknya sambal sudah jadi. Untunglah dia kasih sama aku satu bungkus besar. Waduh, selamatlah aku. Baru kemudian aku temukan restoran Uighur, yaitu restoran orang-orang dari Xinjiang yang Muslim. Barulah aman, karena juga mereka makanan itu lebih mirip makanan Turki dan lain sebagainya. Kalau tidak, masalah. Dan enak juga. Ya. Aku di Beijing mencari makanan sama kawan-kawan ini. Susahnya setengah mati. Dapatlah itu orang Uyghur itu. Look like Chinese, kalau macam semua Chinese. Tapi makannya kok gak enak. Nah jadi Bang, ternyata ini resep. Ya. Kalau kita mau keluar negeri dan tetap mempertahankan selera kita makan Indonesia, Abang tinggal bawa saus cabai aja. Itu betul. Nah, betul. Jadi, aku bawa saus cabai itu di dalam sachet supaya jangan bawa botol kan, sachet kecil gitu. Iya. Aku pernah berada di Memphis. Aku pernah ke Memphis, Tennessee. Waktu itu mau lihat rumahnya Elvis Presley. Kami nginap di hotel. Kemudian aku lihat, wah, ada Pizza Hut. Wah, Pizza Hut enak nih, ya. Bisa halal juga, kita tinggal minta aja kan.
Begitu makan Bang, entah apa sambalnya, ada enaknya. Nah, Tabasco. Tabasco tak enak Tabasco. itu asam. 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 Udah itu entah apa-apa. Tak enak. Jadi rasa pizza itu tak ada rasanya. Pizza sama pizza. Kemudian pergi juga ke Filipina, begitu juga. Ya, ke Manila itu makan pizza, tapi tidak seperti itu. Jadi kuncinya di mana? Makan tuh enaknya adalah di rempah-rempahnya, di cabenya. Jadi aku bawalah cabai itu ke Beijing. Nah, begitu aku makan misalnya, kemana kita makan biar aman? Ya mau nggak mau Kentucky Fried Chicken lah. Ya, karena dia chicken. Nah, tapi dia menggoreng pakai apa tak tahu awak. Nah, kan begitu. Nah, tapi ya tetap ada was-wasan. Jadi memang selera ini payah. Melayu. Oh iya. Melayu ini payah. Kalau soal makanan kita tadi kan orang cerita, katanya ketika Neil Armstrong dalam bulan Juli tahun 1969 sampai di permukaan bulan, yang pertama ditemukannya kata restoran Cina. Orang Padang bilang restoran Padang kan. Tapi aku waktu di sana tahun 90 itu, aku lihat orang antri hampir 1 kilometer. Jadi aku tanya lah sama pemandu wisata itu, bukan pemandu wisata lah, semacam fixer itu kan, yang mendampingi aku, juru bahasa. Aku bilang, ini apa ini? Oh ini katanya pembukaan McDonald's katanya. Jadi orang sudah dengar McDonald's, orang menabung uang dan lain sebagainya, mereka ingin merasakan kayak apa sih McDonald's. Aku pikir orang Cina ini makanannya yang ada di seluruh dunia. Sampai di pelosok manapun, aku pernah ke Karibia sana. Di sana pun ada restoran Cina. Aku pernah ke Venesia, di sana juga ada restoran Cina. Kok mereka ini kepingin mencicipi makanan Amerika yang namanya McDonald's? 1 kilometer panjangnya itu. Bisa dibayangkan 2 orang antrian untuk beli makanan sampai 1 kilometer hanya karena ya begitu hebatnya apa yang disebutkan sebagai gembar-gembor. Jadi iklan McDonald's itu sedemikian rupa sehingga orang betul-betul terpancing tuh rasa ingin tahunya kayak apa rasanya ini. Dan mereka itu kan sebenarnya orang Cina itu makanannya kan terkenal ke seluruh dunia. Cuman banyak waktu itu wartawan-wartawan dari Indonesia mengatakan, Bang, kami udah coba di sini restoran Cina, Bang, nggak seenak seperti yang di Jakarta. Iya, betul, Bang. Lah, kenapa? Karena yang di Jakarta itu sudah ada semacam penyesuaian dengan selera di Indonesia. Jadi mungkin ada bumbu-bumbu yang tidak dipakai di Cina, tapi dipakai di Jakarta atau di Hong Kong atau di Singapura. Itu benar. Aku tak begitu tahu. Itu rempah-rempahnya. Jadi rempah-rempah itulah makanya Cina itu merantau, bahkan Belanda, Portugis, Inggris masuk ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Itu yang bikin mereka bilang menjajah. Rempah-rempah ini luar biasa. Jadi kalau Cina itu bang-abang lihat apa yang tak bisa dimasak, semua bisa dimakan. Ya, segala bentuk daun bisa dimakan, kecuali daun pintu. Daun pintu tak bisa. Segala yang berkaki bisa kecuali meja dan kursi. Kaki meja. Tapi kalau bicara mengenai, kita suka, tadi Izhari bilang mengenai sambal. Sambal itu terbuat dari cabai. Kita selalu menganggap cabai itu sebenarnya makanan kita. Tidak. Kalau menurut ceritanya, bibit cabai itu dibawa oleh Spanyol dari Hindia Barat sana, dari Karibia. Dibawa ke semenanjung Iberia. Oleh Portugis dibawa ke India, ke Sri Lanka, ke Malaya waktu itu, akhirnya sampai ke Indonesia. Dahulu, cabai itu adalah makanan orang miskin. Kenapa? Karena dengan makan cabai banyak minum, sedikit makan, jadi hemat. Kenyangnya kenyang air. Zaman itu air sungai masih bisa diminum. Jadi kalau air sungai kan cuma-cuma tak mesti bayar. Jadi katanya cabai itu adalah makanan orang miskin. Karena dia makan cabai, kepedasan, dia banyak minum, dia cepat kenyang. Jadi tidak banyak makan. Itu dengan demikian bisa menghemat. Tapi kalau kupikir, itu pertandingan-pertandingan baik di Inggris maupun di Amerika, makan cabai itu tidak masuk di akal. Karena cabai itu, kepedasan cabai itu diukur dari mulai tahap berapa sampai ke ratus ribu, begitulah. Itu ada orang yang sanggup. Nah, barangkali yang tidak banyak diketahui orang adalah bagaimana kalau kita kepedasan menghilangkannya. Orang bilang minum air, minum teh panas, jangan. Minum susu. Susu adalah penawar pedas. Jadi kalau kita kepedasan, cobalah minum susu. Jangan minum teh panas yang itu nanti bikin tambah pedas lagi. Jangan sampai demikian itu. Jadi betul-betul
cabai Bang, itu memang tapi kalau ya, bisa cabai itu kita pertahankan di mulut kita biar enak. Kalau dia enaknya kan begitu. iya. Aku selalu mengatakan kepada orang bule di sini, kalian kok suka kali makan cabai? Aku bilang ada dua kepedasan cabai itu ada dua. Satu yang pedasnya itu hanya di sekitar mulutnya, di langit-langit kita di lidah. Ada satu lagi yang bikin kulit kepala kita berkeringat. Ah, itu dia baru sedap tuh. Itu baru surd. Iya, Itu iya. baru cabai yang paling enak itu. Tapi itulah aku waktu pertama di Inggris itu kalang kabut kan, cari makanan, cari cabai. Lalu ada yang mengatakan kenapa tidak beli cabai yang dari toko Jamaika. Di Jamaika itu mereka menjual cabai yang di semacam asinan cabai. Macam asinan. Jadi cabai yang sudah direndam lama di dalam cuka dan garam dan sebagainya. Biasanya kalau sudah itu pedasnya hilang. Ini tidak. Aku lihat ini cabai apa? Oh, ini namanya devil's chili, cabai iblis ini namanya. Pedasnya luar biasa. Kayak cabai rawit betul lah gitu kalau ya. begitu. Ya, lebih. Dia besar-besar. Macam yang disebutkan dari Meksiko itu jalapeno itu kan, jalapeno itu kan besar-besar. Itu kan nggak pedas sebetulnya. Iya, ada juga yang pedas. Ada yang pedas. Aku pernah sekali di sini dikasih orang cabai katanya dari Bangladesh. Dia bawa ke kantor nih di Radio Australia. Dia bilang, kau terkenal di sini katanya orang Medan suka makan cabai. Ini aku udah masakkan nasi sama semur, sama ini cabai. Satu aja. Aku bilang, satu mana cukup? Cobalah, kata satu. Aku bilang, semur tadi nasi sama semur, kok gigitlah cabai. Tak ada rasa apa-apa. Tapi 5 detik kemudian, jantung aku tuh, rasanya memukul ke rongga dada tuh. Wah, ini aku bilang, apa ini mati aku ini nanti. Bisa mati. Jadi aku tak habiskan, aku simpan. Kebetulan waktu itu udah rapat. Aku waktu itu kepala siaran bahasa Indonesia, jadi tiap hari Selasa waktu itu rapat. Waktu rapat itu ada orang-orang bule ini yang juga suka makan cabai. Aku bilang aku punya cabai ajaib ini, tapi udah aku makan sebagian. Ini cabai pedasnya luar biasa. Ada satu yang ikut hadir juga di situ, dia bilang, mana? Coba lihat. Dia ambil, dia taruh ke jarinya itu ke cabai yang bekas ku gigit, ditaruhnya ke lidahnya, dikembalikannya cabai sama aku, dia keluar, dia agak kembali lagi masuk ikut rapat. Rupanya dia pulang, nggak tahan kepedasan. Nah, terus ada seorang perempuan, dia kepala bagian publisitas, dia lihat, dia gesek-gesekkan kukunya ke cabai, kulit cabai itu, lalu dia taruh ke mulutnya, dia pun keluar. Tak bisa. Itu cabai luar biasa. Jadi aku lihat, dan aku coba kasih kepada kawan aku, orang Kamboja, aku bilang, coba kau tanam ini, bijinya kau tanam. Tapi ketika dia tanam, setelah berbuah, cabainya tidak sepedas itu. Tak tahu apa yang terjadi. Tanah ya. Apa yang terjadi? Jadi cabai ini saking pedas ya. Nah, bagi orang kita Tapanuli, orang kita Tapanuli, itu malah membuat semangat. Jadi kalau ada kita dulu bus zaman dulu Bang, si Bual-Buali, ya kan? Oh iya betul. Iya tahu, aku ingat itu. Supirnya itu kan jalan malam, jalan pagi, siang, sore, malam itu. Itu kalau jalan, itu di dashboardnya itu dia taruh cabai. Oh ya. Ya begitu dia mengantuk, dia makan. Hilang ngantuk. Maka dia tahu. Kalau dia nyetir, dia bisa nggak ngantuk. Kok nggak ngantuk? Begitu ngantuk, gigitnya. Baru ini aku dengar itu cabai bisa menghilangkan rasa kantuk. Iya, dan itu betul. Jadi mereka selalu di dashboard pasti ada cabai. Apalagi cabai, kan ada satu cabai Batak itu yang hanya di Tapanuli katanya, namanya Andaliman. Bulat-bulat, kecil, Andaliman. Itu juga sejenis cabai. Jadi kalau kita mau energik ya kayak ini Bang, kalau pagi-pagi espresso, kopi kecil ya, sekali teguk, naik adrenalin, nggak ngantuk. Begitu ya, makan cabai nggak ngantuk kita. Jadi marilah makan cabai. Itu katanya juga karena cabai itu katanya vitamin C-nya cukup tinggi. Dan bahkan ada pandangan kalau sakit perut dan sebagainya makan cabai gitu. Nanti dia bisa menetralisir itu. Padahal kita udah kok kalau ada sakit perut kan dulu kalau kita marah kan mulut tuh cabai nanti itu dia. Mulut tuh sambal cabai. Takut kali awak itu. Oh iya dong cabai. Iya. Jadi dengan kata lain tadi kita bicara non tematis, dapatlah kita bicara tentang cabai. Nah kalau orang bilang kalau makan tak ada cabai hambar, tak enak makan itu. Ya, jadi menarik juga ini cakap kita nih. Dari tadi kita bicara udah terasa ada 56 menit.
Nah, Masya Allah. bisa bosan orang kita pun. Ya kalau kita mau 2 malam lagi pun disambung, banyak cerita kita. Kata orang kan banyak berjalan, banyak melihat, banyak pula cerita. Nah, Ya, tapi ada orang yang banyak berjalan, badan capek aja. tak ada nulis apa-apa. Padahal Bang, setiap perjalanan, itu kan setiap kali aku perjalanan ke luar negeri, itu paling tidak 5 buku bisa dibikin. 5 buku bisa dibikin. Betul. Ya, jadi ABCDE-nya negara itu bisa kita tulis. Betul. Sekarang macam aku masih menyimpan aku cerita tentang Casablanca, tentang Marrakesh, tentang Fez. Aku masih bisa cerita, tapi waktu so much to do but so little time, kata orang kan. Betul. Ya, jadi hanya cuma 24 jam sehari, harusnya 26 jam ya. Oke Bang. Jadi menarik soal cabai, soal apa segala macam. Nah inilah kalau ngobrol anak Medan ini kan begini. Jadi kita tuh ngobrol anak Medan. Namun mudah-mudahan ada pula yang enjoy itu. Tapi kalau anak Medan pasti suka lah dia ini. Nah, Insya Allah, mudah-mudahan. Dan kita berbagi sebenarnya, kita berbagi pengalaman. Kita berbagi. Usia kita ini usia menuturkan kan. Waktu muda kita usia mencari, sekarang usia menuturkan. Oke Bang, sehat-sehat kita. Mudah-mudahan kita bisa. Insya Allah, amin. Kita terus dan orang bisa. Baik, terima kasih. Oke Bang, kita sudahi sampai sini. Thank you. Salam kakak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.